Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla la quwwata illa billah. Alhamdulillah, beberapa hari ini kita sudah nggak bahas tentang nasab karena memang kita lagi fokus untuk ngaji bersama Habib Umar, dan juga kita menghormati panitia yaitu Tubagus Ibrahim, ya kalau tidak salah nama beliau, dan seluruh panitia dari keluarga Wali Songo yang akan menggelar diskusi akbar tentang masalah nasab. Jadi itu nanti semuanya akan dipecahkan di situ, terjawab di situ. Apapun hasilnya nanti ya kita tinggal nunggu aja. Tapi yang sangat disayangkan, Imaduddin Al-Bantani kabarnya tidak jadi datang, membatalkan untuk datang. Padahal dia adalah sumber utama dari semua permasalahan yang terjadi ini. Dia yang buat tesis yang menjadikan perpecahan ataupun kerancuan selama ini. Rame ini gara-gara tesisnya dia. Seharusnya dia tetap datang. Dia nggak mau datang kabarnya. Alasannya karena ketua Robito Alawiyah nggak datang. Ini sebetulnya alasan yang tidak tepat. Kalau ketua Robito Alawiyah itu organisasi payung. Di dalamnya ada divisi yang ngurus tentang nasab, yaitu Maktab Daimi. Nah, nanti perwakilan Maktab Daimi akan datang, bahkan Habib Hanif Alatos beserta teman beliau yang ahli nasab juga akan hadir. Habib Hanif Alatos ini anggota Robito Alawiyah. Nah, jadi itu sudah mewakili Robito Alawiyah. Jadi tidak harus ketuanya, cukup ini Habib Hanif Alatos dan para habaib nanti yang datang itu sudah lebih dari cukup untuk berdiskusi dengan Imaduddin. Karena memang Robito Alawiyah itu bukan bagian yang ngurusi nasab, Maktab Daimi yang bagian ngurusi nasab. Nah, kalau Imaduddin tidak bisa diwakilkan karena dia yang punya tesis, ya kan? Kalau ketua Robito Alawiyah Habib Taufik Assegaf, mata'anallah betul hayati, beliau mewakilkan Habib Hanif aja sudah cukup. Cukup itu Habib Hanif, apalagi nanti ada Habib-habib yang lain. Tapi kalau Imaduddin harusnya dia wajib datang untuk berdiskusi, baik dengan para Sadah Ba'alawi, Habib Hanif dan lain-lain, atau dari Trah Wali Songo yang mereka pro dengan Ba'alawi, yang meyakini nasab mereka dari Abdul Madkhon ke Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Mereka semuanya punya data. Nah, mereka semuanya punya data. Jadi nanti Kapolda, kabarnya Kapolda bahkan Gubernur Banten akan hadir, tokoh-tokoh seluruh dunia dari Patani kabarnya akan hadir. Semuanya akan hadir pada pertemuan tersebut, termasuk Robito Alawiyah dengan perwakilannya. Diwakilkan tidak apa-apa karena memang bukan inti dari narasumber. Kalau inti dari narasumber kan yang buat tesis, yaitu Imaduddin, dia yang harus langsung datang, nggak boleh diwakilkan. Tapi kalau Robito Alawiyah perwakilan cukup. Yang penting diskusi akan berjalan. Tapi kalau Imaduddin tidak berani datang, nah ini patut dipertanyakan. Dia ini selama ini kan gembar-gembor ilmiah. Justru tesis saya adalah untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, agar mengetahui mana keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad yang asli atau palsu. Kan gembar-gembor begitu. Justru ini kecintaan sama Nabi, justru ini ilmiah. Tapi kenyataannya ketika mau diskusi akbar, yang mana Tubagus Ibrahim dan seluruh panitia sudah pontang-panting mengatur acara, memfasilitasi, bahkan habis dana 0,5 M itu kurang lebih kan katanya. Ternyata Imaduddin melalui channel Yusuf Banten itu, Pak Yusuf Banten itu, dia WA ke siapa itu, Pak Yusuf Banten itu, katanya Imaduddin akan membatalkan untuk hadir. Nah ini kan ngaco namanya. Ini namanya pinter silat lidah. Karena itu kalau kita mau teliti juga, sepertinya
si Imaduddin ini sudah membaca peta, tanda kutip peta pertempurannya. Jadi dia ini sepertinya akan kalah telak. Dia sudah membaca itu. Karena satu, dia minim data, manuskripnya dia minim. Nomor dua, kitab yang dia jadikan pegangan cuma satu, Sajarah Barokah. Itu pun terindikasi palsu buatan Ar-Razi. Jadi tidak bisa dijadikan bayyinah sharihah, saksi yang jelas untuk membatalkan Ashabiyadillah, karena kitabnya kitab Syiah palsu. Jadi sedangkan di sisi lain dari Sadah Bani Alawi itu datanya lengkap, dan dari Trah Wali Songo yang menjalur ke Ba'alawi, yang meyakini jalur Ba'alawi itu datanya lengkap. Bahkan ada salah satu dari keturunan Wali Songo, Sunan Gunung Jati, itu menghubungi pihak Uzbekistan yang diklaim oleh Mogi dan Imad CS bahwasanya Wali Songo itu keturunan dari Jalaluddin Al-Bukhari, nyambung ke Al-Kadimi, kan begitu. Mereka mengatakan Wapres Ma'ruf Amin ketika datang ke sana itu diceritakan tentang kakek dari Wali Songo, Jalaluddin Al-Bukhari. Nah ternyata ketika ada satu orang dari Trah Wali Songo ini menghubungi Uzbekistan langsung, ternyata bukan begitu. Yang dimaksud kakek Wali Songo yang diceritakan ke Wapres itu adalah Jalaluddin As-Samarqandi, bukan Jalaluddin Al-Bukhari. Jadi di sana ada, di negeri Uzbekistan tuh ada kota namanya Samarqandi, namanya Samarkand. Kemudian di Samarkand itu ada daerah namanya desa, sebut aja desa gitu atau kecamatan, itu Soghorji. Nah di situ di situ ada dua tokoh sejarah yang dikenal di Uzbekistan, namanya Jalaluddin Al-Bukhari dan Jalaluddin As-Samarqandi. Jalaluddin As-Samarqandi inilah menurut nakib-nakib yang ada di Uzbekistan dan ahli sejarah di Uzbekistan, bahkan diteliti oleh beliau ini beliau meneliti selama 20 tahun. Dan sesuai dengan manuskrip yang ada di abad ke-7, manuskrip yang dikarang ketika zaman Sultan Timur. Sultan Timur ini penguasa Uzbekistan saat itu, penguasa Samarkand saat itu, menguasai kurang lebih 2 abad. Nah ini manuskrip ditulis di zaman itu, ini manuskripnya dipegang oleh beliau. Nah dari manuskrip ini disimpulkan bahwasanya kakek moyang orang Indonesia Wali Songo adalah Jalaluddin As-Samarqandi, atau yang disebut terkenal Sayyid Asyarif Ahmad Shah Jalal. Jalal siapa? Jalaluddin As-Samarqandi. Ini menurut manuskrip abad ke-7 dan telah ditulis bukunya oleh para nakib, para sejarawan resmi di Uzbekistan. Ini bukunya. Jadi dengan data-data ini nyambung di data Cirebon yang tertua. Data Cirebon juga sama, 350 tahun, ada 500 tahun. Manuskrip Cirebon itu menyatakan jalur Wali Songo adalah Ba'alawi. Dan di Patani juga sama. Nah ini semuanya nyambung semua, data-data tersebut, bahwasanya para Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, itu ke atasnya adalah ke Jalaluddin As-Samarqandi, bukan Jalaluddin Al-Bukhari. Karena itu Imam Jalaluddin As-Samarqandi atau Ahmad Shah Jalal ini punya keturunan yang dakwah di sini sebelum Wali Songo, yaitu Makhdum Ibrahim Asmorogondi. Itu beliau punya keturunan namanya Sunan Ampel, disebut Asmorogondi, Makhdum. Kenapa? Karena memang kakeknya adalah Jalaluddin As-Samarqandi, bukan Jalaluddin Al-Bukhari. Makanya beliau disebut Ibrahim Asmorogondi sesuai julukan kakeknya. Dan disebut Makhdum karena memang di Uzbekistan saat itu para syarif disebut Makhdum, para keturunan Nabi disebut Makhdum. Makhdum itu orang yang dilayani, orang yang dikhidmati, dimuliakan maksudnya. Selain manuskrip tadi, ternyata di Samarkand, Uzbekistan sana ada komplek pemakaman dari Syarif Ahmad Shah Jalal atau Jalaluddin Burhanuddin As-Saghorji Al-Kubrawi As-Samarqandi. Itu julukan lengkap beliau.
Nah, beliau Ahmad Shah Jalal atau Jalaluddin As-Samarqandi disebut Samarqandi karena memang di kota Samarkand. Disebut juga Al-Kubrawi karena dia adalah beliau adalah Thariqahnya itu Kubrawiyah, Thariqah Kubrawiyah. Nah, disebut juga Sagorji karena desa tepatnya pemakaman daerah beliau adalah Sagorji. Karena itu kalau dilihat keturunan beliau ada namanya Syekh Jumadil Kubro. Nah, Kubro ini dari Thariqah Kubrawiyah yang dianut oleh beliau. Nah, ada Syekh Jumadil Kubro, kemudian turunkan Sunan Gunung Jati dan seterusnya. Di keturunan beliau juga di Indonesia ini ada Makhdum Ibrahim Asmorokondi. Nah, yang ada di Jawa Timur itu tadi itu yang kita jelaskan di depan. Nah, ini kan Asmorokondi, Ibrahim Asmorokondi, bukan Ibrahim Al-Bukhari. Ini bukti-buktinya semua. Kemudian kalau ke atas, beliau itu punya ayah Sayyid Abdullah Adumat Khan yang ada di India, atau tepatnya di daerah Pakistan kalau sekarang, karena Pakistan sama India dulu satu negara, akhirnya pecah, yang Islam jadi Pakistan dan yang lain jadi India. Kemudian Sayyid Abdullah Adumat Khan ini punya ayah Abdul Malik, terus ke atas ke Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi Wali Songo itu sesuai data yang ada di negeri asal Uzbekistan, data manuskrip dan data makam itu adalah jalurnya Ba'alawi. Ditambah ini adalah manuskrip dari keluarga Jalaluddin Al-Bukhari. Mereka tidak terima kalau Wali Songo dinisbatkan ke kakek mereka. Kenapa? Karena kalau disambungkan ke Jalaluddin Al-Bukhari itu nanti nasabnya Wali Songo, keturunannya saat ini itu bisa sampai 50 generasi. Nah, padahal di seluruh negara itu rata-rata keturunan Nabi 40-an, 42, 43 dan seterusnya. Jadi ada 7 nama yang dihilangkan. Karena itu mereka menolak keras. Wali Songo bukan dari keturunan kakek mereka Jalaluddin Al-Bukhari, tapi dari Jalaluddin As-Samarqandi. Sehingga ini menjadi bukti tambahan kuat dan saksi dari keluarga lain. Keluarga Al-Bukhari bersaksi bahwasanya Wali Songo bukan dari kakek mereka, tapi yang benar dari Jalaluddin yang As-Samarqandi. Nah, ini mereka sampai mengeluarkan manuskrip mereka ini untuk menolak klaim dari Mogi CS, Imat CS itu. Nah, ini data-data yang telah terkuak sekarang dan dibuka langsung oleh keluarga besar Naqobah Naqib yang ada di Pakistan, keturunan dari Jalaluddin Al-Bukhari. Menolak keras Wali Songo bukan dari jalur mereka. Jadi nyambung semua ini data-data, sehingga Imaduddin ini sepertinya tahu ini datanya dia tuh sangat rapuh, super rapuh. Dan ibarat tinju itu, kalau zaman dulu ya ada tinju legendaris namanya Mike Tyson. Nah, itu kalau tinju ada lawannya yang gua ya, saya akan mengalahkan dia. Ditinju ternyata 60 detik keok dia, langsung KO geblak. Nah, Imaduddin ini sepertinya sudah tahu ini peta kekuatan datanya sama kekuatan data tentang Imam Ubaidillah. Jadi dia tahu diri ini. Ibarat petinju ini kelas berat, Mike Tyson lawan kelas apa ya? Kelas ringan, kelas yang paling ringan. Ditinju sekali geblak ini. Makanya dia alasan macam-macam, karena ketua Robito nggak datang, saya nggak mau datang. Karena tesis harus dibalas dengan tulisan dulu dan seterusnya. Ini alasan yang tidak bisa diterima, karena pihak keturunan Wali Songo jadi panitia ini sudah susah payah, pontang-panting ke sana kemari, yang mana ini sumber utamanya adalah kamu, wahai Imaduddin, tesismu, maka kamu harus hadir. Karena Robito Alawiyah pun sudah ada yang mewakili para habaib yang sudah siap untuk diskusi. Nggak perlu Habib Taufik sebagai ketua, karena Robito itu payungnya, di bawahnya ada Maktab Daimi, cukup diwakili para habaib. Begitu. Karena itu Imaduddin ini kalau memang dasarnya ilmiah, dia akan datang. Kalah atau menang, yang namanya ilmiah ya ilmiah. Kalau memang niatnya ilmiah beneran ya. Tapi kalau dia nggak datang, padahal ini sudah akbar ini loh, pertemuan yang nggak main-main ini. Para panitia sudah benar-benar capek luar biasa nih. Kalau dia sampai nggak datang, benar-benar membatalkan untuk datang, padahal dia adalah aktor utama dari semua masalah ini, maka dipastikan dia berarti tanda kutip pengecut, dan dipastikan tesisnya berarti abal-abal, bukan dasar ilmiah,
tapi dasar kebencian. Selama ini kan dia ngomong tesis saya ilmiah dan justru tesis saya ini adalah untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan tesis saya akan kita tahu mana keturunan Nabi yang asli dan mana yang palsu. Justru tesis saya ini adalah menunjukkan cinta kepada Nabi. Kan begitu selama ini dia. Keluar-keluar orang-orang yang pro sama dia. Ini ilmiah dan ini justru menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad untuk memurnikan siapa yang asli keturunan Nabi dan siapa yang bukan. Kan begitu. Nah sekarang ini saatnya tunjukkan kalau kamu wahai Mahdudin benar-benar ilmiah. Kamu wahai Mahdudin benar-benar cinta sama Nabi. Kalau kamu tidak datang dengan alasan ketua Robito tidak datang, ini alasan yang dibuat-buat. Kalau kamu tidak datang dengan alasan tesismu belum dibalas dengan antitesis, itu alasan yang dibuat-buat. Karena ini panitia sudah super sibuk, super dana, super pikiran dan lain-lain. Kamu harusnya wajib datang kalau memang dasarnya ilmiah dan cinta sama Nabi. Tapi kalau benar-benar kamu wahai Mahdudin membatalkan datang, maka dipastikan kamu adalah orang yang cuman benci terhadap para Sadaf Alawi. Dasar dari tesismu adalah kebencian dan tesismu dipastikan abal-abal dan kamu bisa dinyatakan sebagai pengecut ilmiah. Gitu ini. Karena ini sudah bukan acara biasa, ini akbar ini. Semuanya akan datang. Baik yang diwakilkan atau langsung. Tapi untuk kamu Mahdudin harus langsung karena kamu aktor utama sekali lagi. Kalau yang lain Robito dan lain-lain cukup diwakilkan. Begitu. Nah, semoga Mahdudin berani datang. Dan nanti kita lihat hasil daripada musyawarah tersebut, diskusi tersebut. Semoga diberi kelancaran semua. Semuanya diberi kesehatan. Amin Allahumma amin. Dan kita sekarang fokus ya ngaji sama Habib Umar. Ngaji sama beliau, yang mana melihat beliau aja sudah berlinangan air mata ini. Masya Allah. Semoga kita dapat keberkahan dari para sadah Bani Alawi khususnya, dan juga dari para sadah keturunan Nabi yang lain, dari jalur yang lain. Dan kita dijadikan orang yang cinta sama keturunan Nabi, sahabat Nabi, dan para ulamanya Nabi, ulama yang soleh. Amin Allahumma amin. Minta maaf kurang lebihnya.